Intens investigasi, kabar Ria Ricis yang secara mengejutkan menggugat cerai sang suami Teuku Ryan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 30 Januari 2024 lalu memang sukses bikin geger publik. Mereka tak menyangka jika pasangan yang digadang-gadang sebagai pasangan super romantis, harmonis dan menginspirasi banyak orang, nyatanya tak bisa membawa keutuhan rumah tangga yang tengah dibina dan hanya butuh waktu 2 tahun saja untuk bisa menjalaninya. Pernikahan super mewah mereka pun rupanya tak menjamin rumah tangga mereka akan baik-baik saja, hingga kehidupan Ricis dan Ryan setelah menikah pun seolah tak ada kebahagiaan di dalamnya, mengingat sejak April 2023 lalu, Ricis kepergok sudah tak memakai cincin kawin lagi. Namun di balik polemik yang terjadi hingga perceraian pun menjadi ujung dari cerita cinta mereka. Lalu seperti apa adik Teuku Ryan yang sempat mengungkap perubahan total dan mencolok dari sang kakak, Teuku Ryan yang mengalami perubahan drastis dalam hidupnya setelah mengenal Ricis? Seperti apa pula psikolog yang menanggapi bahwa perpisahan adalah jalan terbaik bagi Ricis dan Ryan? Di sisi lain, Ustadz Dery Sulaiman pun menyebut bahwa faktor pencetus adanya polemik di dalam rumah tangga kebanyakan karena ada kezoliman, seperti kebohongan, KDRT hingga orang ketiga. Lantas benarkah apapun alasan dari sebuah perpisahan, sebenarnya pihak laki-lakilah yang harus berlapang dada dan meminta maaf serta memperbaiki diri? Dan bagaimana pula sahabat Ria Ricis yang juga mengaku kaget lantaran akhirnya Ricis mengambil jalan berpisah dengan Teuku Ryan usai keretakan rumah tangganya yang berhembus kencang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Beberapa hari belakangan ini, pemberitaan Ricis yang menggugat cerai Teuku Ryan memang menghiasi berbagai media di tanah air, hingga siapapun yang mendengar kabar tak menyenangkan ini pun dibuat kaget dan menyayangkan akan sikap Ricis. Namun di balik keputusan Ricis yang ingin menyudahi rumah tangganya dengan Ryan, ada hal yang sempat diungkap oleh adik Teuku Ryan, Cutrus Hayu Putri, soal perubahan yang kini dialami oleh Teuku Ryan. Ya, dari pengungkapan sang adik di depan Okky Setiana Dewi beberapa waktu lalu, bahwa Ryan telah mengalami perubahan diri yang begitu drastis dan mencolok setelah mengenal Ricis, di mana yang sebelumnya sosok yang pendiam, kini berubah menjadi sosok yang pandai bicara dan tak canggung kala di depan umum. Bahkan perubahan Ryan itu pun bisa terlihat saat ini, di mana gesture dan gaya bicaranya pun sudah begitu santai, bak seorang selebritis yang selalu tak canggung dengan sorot kamera. Ya, nggak terlalu banyak bicara, alhamdulillah sekarang. Aduh, berterima kasih sama Kak Ria lah. Kalimat-kalimat dari Abang TR ini yang membuat terharu sayanya. Dan juga beberapa keluarga lah. Salah satu yang membuat saya terharu adalah kalimat beliau yang mengatakan, insya Allah Ryan akan menjaga Ricis Mbak Okky. Dan saya rasa-rasanya saya baru mendengar kalimat itu yang pertama kali untuk adik saya gitu, dari seseorang dengan diucapkan secara gamblang seperti itu. Dan kemudian beliau mengatakan dan itu menjadi kewajiban saya, jadi Mbak Okky nggak usah khawatir, kira-kira seperti itu. Ya itu menjadi apa ya, karena itu sesuai dengan wasiatnya Papa ya. Wasiatnya Papa kan ada orang yang ingin menjaga, Papa ingin ada seseorang yang ingin menjaga Ricis. Sementara beliau ini akhirnya mengatakan kata-kata yang persis seperti yang diucapkan oleh Papa. Jadi saya mengatakan semoga Allah membantu supaya beliau bisa betul-betul menjaga adik kami yang bungsu ini dengan sebaik-baiknya.
Ya, menikah pada 12 November 2021 lalu, rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan kini di ujung tanduk. Keretakan rumah tangga pasangan yang terpaut usia 1 tahun ini sudah terdengar sejak April 2023 lalu, ketika Ria Ricis yang kepergok tak pakai cincin nikah. Lantas, seperti apa seorang psikolog yang melihat perpisahan adalah jalan terbaik yang dilalui oleh Ricis dan Ryan, mengingat sudah banyak upaya yang dilakukan Ricis dan Ryan, termasuk juga saat mereka umroh bersama, namun tak ada solusinya? Orang seringkali berpikir bahwa dengan beribadah lalu berharap bahwa pernikahannya akan langgeng. Tapi kan seringkali bisa jadi perceraian itu adalah jalan yang paling baik, jawaban paling baik. Karena tidak semua, bukan berarti bercerai itu juga buruk. Bersatu pun kalau pada akhirnya tidak memberikan kedamaian, satu sama lain juga itu kan pada akhirnya tidak berefek baik bagi masing-masing. Seringkali orang berharap bahwa dengan pada saat mereka punya masalah lalu mereka berdua pergi ibadah umroh itu otomatis masalahnya akan selesai, gitu ya. Entah berharapnya di sana mungkin bertemu dengan peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang mampu semakin merekatkan hubungan mereka. Tapi sayangnya seringkali itu tidak terwujud. Karena apa? Akar masalah yang mereka alami sebenarnya belum mereka selesaikan dulu di tanah air. Kebayang ya, pada saat berangkat sama-sama bawa konflik, mungkin sama-sama memendam kemarahan, kebencian, ketidaksukaan gitu, ketidakpuasan, ketidaknyamanan, ketidakpercayaan gitu ya. Lalu otomatis berharap di sana semua itu akan hilang, itu kan satu hal yang sebenarnya kecil kemungkinannya untuk bisa terwujud. Gitu. Kenapa? Karena biar bagaimanapun itu adalah hal-hal yang harus ada proses untuk mereka bertemu, lalu mendiskusikan, mengkomunikasikan, mengungkapkan satu sama lain untuk sama-sama saling paham. Gitu. Kau bisa jadi pada akhirnya mereka sadar akan konflik yang terjadi, berharap di sana mereka bisa menemukan saling meredam emosi dan bisa saling bicara, tapi pada akhirnya juga tidak terjadi. Bisa jadi pada akhirnya ya ibadah tersebut ya memang tidak memberikan efek apapun. Sedih lah. Di media sosial Ricis sempat membongkar sedikit-sedikit. Iya, itu saya baca tuh, maksudnya baca bahwa Ria Ricis curhat, Ria Ricis ngadu kepada netizen, Ria Ricis kemudian mengungkapkan. Tapi saya nggak tertarik tuh buat baca gitu. Baca bahwa diupload, baca bahwa nggak upload, tapi saya nggak tertarik. Saya tertariknya doain aja. Kalau nggak ada alasan itu abghadul halali 'indallahi at-talaq. Perkara yang baik tapi dibenci gitu. Perkara yang halal tapi dibenci, yaitu talak. Maksudnya juga bukan berarti nggak boleh banget gitu. Artinya ya usahakan jangan sembarang dipilih. Jangan dikit-dikit talak, dikit-dikit cerai gitu. Tapi mereka kan orang-orang pinter ya. Saya pikir sudah melewati berbagai pertimbangan, musyawarah. Dan tetap ada kans, ada peluang tidak jadi. Kalau emang jadi yang baik, kalau tidak jadi yang baik. Iya boleh, tapi tidak disenangi oleh Allah. Abghadul halali 'indallahi. Pekerjaannya halal tapi dibenci. Bahkan dibencinya paling dibenci. Allah paling nggak suka kalau ada orang cerai. Misalkan ngelihat suaminya ternyata tidak taat beragama, tidak soleh, melakukan perbuatan-perbuatan asusila, melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum, dikhawatirkan mengimbas kepada sang istri, itu boleh mengajukan kemudian gugatan ke pengadilan agama, kembali ke pemerintah, boleh. Segala sesuatu tuh ada alasan yang mudah-mudahan reasonable dari sisi laki-lakinya atau dari sisi perempuannya. Bisa juga ada dari luar pihak suaminya atau dari luar pihak istrinya. Kalau dua-duanya adalah perempuan dewasa, laki-laki dewasa, lalu memutuskan sesuatu dengan dewasa, kita hormati keputusan itu. Tak hanya itu,
Konflik-konflik rumah tangga yang kerap terjadi di dalam rumah tangga Ricis dan Rian juga menurut psikolog menjadi pengikis rasa sayang dan cinta di antara Ria Ricis dan Teuku Rian. Apalagi konflik-konflik tersebut memang gagal untuk diselesaikan oleh Ricis dan Rian hingga pada akhirnya membuat satu dari mereka berpikir untuk berpisah. Dalam satu rumah tangga, kalau pada akhirnya satu konflik muncul, tidak mampu mereka atasi, 2, 3 berikutnya, konflik-konflik berikutnya, mereka tidak mampu hadapi baik dengan cara komunikasi baik-baik gitu ya, apalagi berdiskusi atau menemukan kesepakatan yang bisa mereka jalani bersama. Makin lama ini kan pada akhirnya mengikis rasa sayang, rasa cinta, rasa percaya, rasa aman lah gitu ya, yang semakin lama semakin menguatkan dan meyakinkan mereka bahwa mereka berada pada jalan yang berbeda satu sama lain. Nah, ini yang pada akhirnya mereka berpikir, atau mungkin si pihak perempuan yang mengatakan, merasakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang bisa membuat dia bisa bertahan dalam pernikahan ini, karena nggak ada hal-hal yang mungkin bisa menguatkan atau meyakinkan dia bahwa kalau bersama dengan pria ini aku akan bisa menjalani hubungan pernikahan yang harmonis, hubungan pernikahan yang mungkin sesuai dengan harapan dan visi misinya gitu. Pada akhirnya sudah. Jadi ketidakmampuan menyelesaikan konflik di antara mereka berdua, tidak ada komunikasi, tidak ada kesepakatan yang pada akhirnya membuat mereka berdua juga sama-sama merasakan bahwa tidak ada lagi hal yang bisa membuat mereka bisa bertahan untuk dalam pernikahan. Nah, itu mungkin misalnya Maris langsung ya, pokoknya intinya mohon doanya aja, semoga didoain aja Kak, namanya juga kehidupan dan rumah tangga, kita mohon doanya. Lantas, seperti apa Ustadz Dery Sulaiman yang menyebut bahwa faktor pencetus adanya polemik di dalam rumah tangga kebanyakan karena adanya kezoliman seperti kebohongan, KDRT hingga orang ketiga? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Derisya Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, fenomena perceraian yang terjadi di kalangan selebritis memang kerap terjadi. Bahkan yang terbaru, pasangan Irish Bella dan Amar Zoni pun akhirnya resmi bercerai, usai menuai cerita sendiri mengenai polemik yang sempat terjadi dalam rumah tangganya. Dan kini fenomena perceraian artis pun datang pada rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Rian, mengingat Ricis baru saja melayangkan gugatan cerai terhadap Teuku Rian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Melihat fenomena perceraian di kalangan selebritis seperti salah satunya perceraian Ricis dan Rian, Ustadz Dery Sulaiman pun turut menanggapi dan menyebut bahwa faktor terjadinya perceraian dalam sebuah ikatan perkawinan kebanyakan karena adanya kezaliman di dalam rumah tangga seperti kebohongan, KDRT hingga orang ketiga. Namun apapun alasan dari sebuah perpisahan, sebenarnya pihak laki-laki lah yang harusnya berlapang dada dan meminta maaf hingga memperbaiki diri. Dalam Islam kan perceraian bukanlah sebuah dosa ya, bukan maksiat. Jadi itu bisa jadi menjadi sebuah solusi. Itulah indahnya Islam. Jika suatu masa pernikahan itu sudah tidak lagi membahagiakan, nah, terjadi kezaliman di sana, maka suami berhak menceraikan istrinya, ataupun istri boleh menuntut cerai. Khuluk namanya. Orang kalau benar-benar cinta, dia tidak mungkin, kalau benar-benar cinta ya, menjadikan alasan ekonomi sebagai alasan untuk berpisah. Rata-rata ya kalau aku survei itu dari jamaah, orang bercerai itu pasti karena adanya kezaliman di dalam rumah tangga itu, adanya kebohongan, adanya
KDRT dan sebagainya. Itu rata bercerai gara-gara itu. Ya, ataupun ada orang ketiga kan, sih karena ego ketemu ego itu hasilnya perpisahan. Hasil ego ketemu ego itu perceraian. Maka dalam rumah tangga ini kita mesti banyak, terutama yang laki-laki ya, berlapang dada. Kata Nabi SAW, sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Jadi tidak bisa disalahkan perempuannya, karena hak cerai itu ada di tangan laki-laki. Sebetulnya kalau laki-laki ingin mempertahankan rumah tangga, ya, dia cukup minta maaf dan memperbaiki kesalahannya. Kalau ada perempuan minta ceraikan aku, itu sama dengan kamu berubah dong, kamu jadi orang baik dong, gitu. Kayak gitu. Itu sebetulnya. Namun mau bagaimanapun konflik yang terjadi bisa saja disebut sebagai ujian dalam rumah tangga, di mana setelah berhasil melewati ujian itu, seharusnya Ricis dan Rian bisa naik kelas, karena ujian sendiri bagaikan seorang guru. Dan meski di agama Islam perceraian diizinkan, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala justru membenci akan perceraian itu sendiri, mengingat pernikahan juga akan sampai ke surga, bukan hanya di dunia saja. Allah tidak suka dengan perceraian, tapi Allah juga tidak suka dengan kezaliman. Ya, maka ketika sudah tidak ada lagi jalan keluar, tidak bisa lagi dimediasi, maka perpisahan itulah solusinya. Maka ada pengadilan agama, kan hakim yang memutuskan nanti, Bang. Kalau kita bisa lewati ujian, maka akan ada kenaikan kelas. Dan satu masalah itu sama dengan satu orang guru yang mesti disyukuri. Ya. Nah, cuman setan kita tidak suka dengan pernikahan. Setan itu ingin memporak-porandakan pernikahan. Nah, maka kalau berdua masih, kalau Rian belum menjatuhkan talak, sebetulnya masih bisa diislah, ya, diperbaiki. Lihat ke depan kita. Karena hakikat pernikahan itu nanti sampai ke surga, bukan di dunia aja. Dan bagaimana pula sahabat Ria Ricis yang juga mengaku kaget lantaran akhirnya Ricis mengambil jalan berpisah dengan Teuku Rian usai keretakan rumah tangganya yang berhembus kencang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Raden Traka, Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Sebelum kabar ketidakharmonisan muncul, Ricis dan Rian memang menjadi pasangan selebritis di tanah air yang kerap pamer kemesraan. Bahkan jika menengok ke belakang, perjalanan cinta Ria Ricis dan Teuku Rian pun begitu menarik, di mana berawal dari perkenalannya di media sosial, akhirnya Ricis dan Rian pun merancang sebuah pernikahan, hingga pernikahan super mewah dan megah pun digelar pada 12 November 2021 lalu, dan acara ijab kabul pun disiarkan secara eksklusif oleh salah satu stasiun televisi swasta di tanah air. Sayangnya di perjalanan cinta dan perjalanan rumah tangganya yang baru seumur jagung, Ricis justru memilih mengakhiri rumah tangganya dengan Rian hingga menggugat Rian dengan 3 gugatan, yaitu cerai, pemberian nafkah anak, dan hak asuh anak. Lalu seperti apa sahabat Ricis yang juga mengaku kaget? Pada akhirnya Ricis mengambil jalan berpisah dengan Teuku Rian di tengah gonjang-ganjing isu keretakan rumah tangganya yang sempat santer menjadi buah bibir itu. Dan seperti apa pula sahabat Ricis itu pun berharap agar Ricis dan Rian baik-baik saja dan bisa memperbaiki hubungannya itu. Teman-teman kita baru tahu juga. Sedih, disayangkan juga, tapi kita kan nggak berani masuk terlalu dalam rumah tangga orang. Ya, semoga yang terbaik deh buat. Cuman kalau kaget sih pasti kaget. Karena kita baru tahu dari teman-teman hari ini, dan memang seperti kayak kebiasaan kita ketemu beberapa kali terakhir, memang tidak ada apa ya, kalau ibaratnya fan-fan aja lah kayak gitu. Karena kan kita sering ketemu di acara-acara pekerjaan juga gitu kan. Terakhir ketemu kemarin di acara nikahan teman kita.
data sama-sama dan lain-lain. Cuman sejak menikah mungkin udah agak kurang intens lah. Dan udah punya anak juga kan, jadi ya ada kesibukan masing-masing. Dua-duanya baik, ceria, tulus juga. Ya, makanya kaget banget pas dengar beritanya. Harapannya buat Ricis dan Rian, semoga doa yang terbaik deh pokoknya buat kalian. Dan Moana juga, semoga sehat, apapun keputusannya, semoga keputusan yang terbaik. Bagi sahabat juga kita selalu doakan. Ya paling sarannya kalau bisa, kalau kita berdua ya paling, aduh sayang banget gitu. Mungkin kalau bisa dibicarakan dulu, tapi kan kita nggak bisa belum terlalu dalam gitu loh guys. Jadi memang ya doanya terbaik. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.